wabarakatuh. Memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini materi kita tentang teks eksplanasi. Sebenarnya ibu bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Bagus, maka ini hadir semuanya. Ibu masuk ke lokal lain banyak yang tidak hadir. Di lokal ini mata. Dikatakan. Baik, materi kita yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelumnya apakah ada yang mau mengatakan? Dita, banyak Dita. Banyak, Bu. Sedikit cuma. Kita kalau gitu ya. Gantian, Bu. Ya, mungkin kalau begini. Yang mana? Dari kita yang pertama dengan pengertian, yang kedua terus mengikut, yang kelamarannya. Mana sana? Enggak, yang itu penting aja. Bukannya pakai bahasa Indonesia. Berubah saja bisa. Baik, materi kita tentang teks eksplanasi. Yang pertama, tujuan dalam teks eksplanasi ini yaitu mengetahui pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, apakah anak-anak yang tahu apa tujuan dari teks eksplanasi? Tujuan kita mempelajarinya? Biar kita tahu tentang teks eksplanasi. Itu betul juga. Pengertian, Betul. manfaat, Betul juga. struktur. Betul. Tujuan kita mempelajari itu yang pertama, yang seperti ibu katakan tadi, yaitu pengertiannya. Yang kedua yaitu struktur dan unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang ketiga yaitu kita bisa menelaah dan menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang keempat yaitu kita sajikan teks itu seperti bencana alam, banjir, longsor. Itu yang harus kita ketahui dalam pelajaran teks eksplanasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Apakah kita dalam teks eksplanasi? Ada, Bu. Silakan. Sebuah teks yang berisi tentang proses yang berhubungan dengan peristiwa alam, sosial, pengetahuan, budaya, dan lainnya. Betul. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya peristiwa-peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Yang kedua yaitu struktur dan unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Struktur tuh yang itu ada. Oh, pernyataan umum, Bu. Yang pertama strukturnya yaitu pernyataan umum. Dalam bagian ini akan mengenalkan tentang topik atau fenomena yang dipaparkan, seperti berupa proses keberadaan, terjadi, dan terbentuknya suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua yaitu adanya urutan sebab akibat. Dalam bagian ini berisikan rincian tentang suatu proses kejadian yang bertahap dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu interpretasi dan kesimpulan. Bagian ini merupakan bagian penutup dalam teks eksplanasi yang berisikan kesimpulan atau rangkuman mengenai topik yang kita bahas. Kaidah bahasa
pembahasannya yang pertama itu menggunakan kata hubung dan konjungsi yang bersifat atau berhubungan dengan sebab akibat. Contohnya, oleh karenanya, oleh sebab itu, sebab akibat, sehingga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan kata hubung yang bersifat kronologis berurutan dengan waktu. Contoh, kemudian, setelah itu, lalu. Yang ketiga yaitu menggunakan kata benda yang merujuk kepada fenomena. Contoh, Kabupaten Bandung, gerhana, dan burung. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik atau peristiwa yang terjadi. Contohnya sektor industri dan pariwisata. Yang ketiga yaitu angka-angka dalam menelaah teks eksplanasi. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa yang angka dalam menelaah teks eksplanasi? Ada. Saya sebutkan. Memahami dengan baik isi bacaan teks eksplanasi dan mencari atau mengetahui kalimat utama. Nah, benar. Yang pertama yaitu kita harus paham dulu isi dalam bacaan teks eksplanasi tersebut. Yang kedua yaitu kita mencari kalimat utama di dalam teks tersebut. Yang keempat yaitu menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama itu kita membaca teks dari awal sampai akhir. Yang kedua, pahami makna dalam setiap teks tersebut. Yang ketiga itu temukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Yang keempat, tandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, dan yang terakhir, menyajikan informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, harus memiliki judul. Yang kedua, waktu terjadinya. Yang ketiga, penyebab terjadinya. Dan yang terakhir yaitu solusi. Solusi dalam teks tersebut. Baik, itu materi kita. Apakah anak-anak ibu memahami materi tersebut? Sudah Bu. Baiklah, ibu akan bertanya apa itu pengertian teks eksplorasi. Sebuah teks yang tentang proses-proses yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa alam, sosial, dan pengetahuan budaya. Dan apa itu struktur dan unsur kebahasaan dalam teks? Siapa yang bisa menjawab? Strukturnya tahu kok. Coba bacakan, sebutkan struktur. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua adanya urutan sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi dalam dan kesimpulan. Kaidah kebahasaan siapa yang tahu? Kaidah kebahasaan ada 4. Yang pertama itu menggunakan kata hubung dan konjungsi yang bersifat atau yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang kedua itu menggunakan kata hubung yang bersifat kronologis. Yang ketiga itu menggunakan kata benda yang merujuk kepada fenomena, dan yang terakhir itu menggunakan kata teknik atau peristilahan sesuai dengan topik atau peristiwa yang terjadi. Nah, itu materi kita. Selanjutnya, ibu akan mendengarkan sebuah bencana atau fenomena alam yang terjadi. Silakan simak baik-baik dan silakan temukan informasi yang terdapat dalam fenomena tersebut. Apakah anak-anak ibu mengerti? Mengerti Bu? Wilayah Jakarta terendam banjir, di antaranya di Kemang, Jakarta Selatan, dengan ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Anggota TNI mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Dari satu solusi ke lokasi Cipinang Melati, lebih dari 50 cm. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 2 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah Jakarta terendam banjir. Di antaranya di Kemang, Jakarta Selatan, dengan ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Anggota TNI mengevakuasi
warga terutama Terus lansia pengennya ke Singkul ada melakukan dampak banjir. Banjir juga merupakan wilayah Cibinong, Jakarta Timur. Hingga Sabtu sore sejumlah lokasi Cibinong melaju memiliki ketinggian air lebih dari 50 cm. Langkah Pemprov DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir di Jakarta yang berparah adalah air kiriman dari hulu. Namun pihaknya telah menyiapkan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Kawasan dulu itu kawasan Bogor, kawasan Kemang, kawasan Depok itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan ke Jakarta itu tentu akan berdampak pada kawasan-kawasan yang ada di sekitar. Tapi prioritas kita dalam situasi yang ekstrim seperti ini adalah keselamatan warga. Bila kawasan-kawasan utama ibu kota tidak terkena. Tidak hanya Jakarta, banjir juga melanda tangerang, Banten. Banjir dengan ketinggian air dan 2 meter mengenai perumahan Ciluk Indah. Tim penyelamat mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan hati-hati akibat derasnya arus air. Di Bekasi, Jawa Barat, banjir merendam beberapa perumahan. Di perumahan Bendungan Sulindah, derasnya arus air membuat proses evakuasi warga sulit dilakukan. Evakuasi dilakukan dengan perahu karet serta tali tambang. Di rumah Kabupaten Perumahan Baiklah, apa yang Bapak anak-anak Ibu? banjir di Jakarta dan Banten. Terus apa lagi informasi yang anak-anak Ibu dapatkan? Yang terkena Di mana yang terkena? di Jakarta dan Banten. Baiklah, itulah contoh fenomena alam yang terjadi. Baiklah, itulah fenomena alam yang terjadi pada saat-saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Silakan anak-anak Ibu bentuk kelompok. Satu kelompok 2 orang. Ya. Ini adalah contoh teks eksplanasi tentang banjir. Ini adalah contoh teks eksplanasi tentang banjir yang akan Ibu bagikan kepada anak-anak Ibu. Iya dulu. Itu berkelompok. Iya, silakan duduk berkelompok. Ibu memang yang punya Iya, satu tadi kelompok. Wak pemangku. Yang melo sama banjir. Udah pagi sama. Boleh. Nah, di dalam buku itu silakan temukan informasi. Silakan temukan informasi. Banjir, Bu. Alam yang terjadi. Banjir, Bu. Masing-masing kelompok itu membahasnya. Terus setelah selesai nanti satu orang silakan mempresentasikan ke depan, menyajikan apa informasi yang didapatkan dalam teks tersebut. Harus coba, harus berani. Silakan dicari aplikasi waktu 10 menit. Tiga. Baiklah, apakah anak-anak Ibu sudah menemukan informasi di dalam teks yang Ibu berikan? Coba silakan anak-anak Ibu presentasikan dalam satu kelompok. Silakan siapa yang mau maju? Kedua si kau punya apa, Bu? Maju. Yuk. Silakan maju. Belum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia Suprani Putri. Saya dari kelompok B1 ingin mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi tentang banjir. Sebagaimana yang telah diberikan oleh Ibu Epreni tadi penjelasannya tentang teks eksplanasi ini. Jadi di sini saya akan presentasikan yaitu banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di saat sekarang, tepatnya yaitu di negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang mana banjir ini juga bisa kita lihat dari siklus hidrologi. Yang mana siklus hidrologi ini yaitu merupakan bagian air di permukaan bumi yang menuju ke laut. Faktor terjadinya banjir yaitu ada dua, yaitu yang pertama banjir secara ilmiah dan secara non-ilmiah. Banjir secara ilmiah ini disebabkan oleh terjadinya hujan lokal dan propagasi limpasan di daerah hulu pada suatu daerah tangkapan. Sedangkan secara non-ilmiah yaitu oleh kita manusia sendiri yang sering membuang sampah ke sungai. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Mutia. Mari kita tepuk tangan. Nah, beberapa korban silakan untuk mempresentasikan apa yang telah didapatkan atau informasi yang didapatkan bentuk teks eksplanasi. Silakan maju. Ya, silakan. Berdiri di sana, Mbak Sa. Nah, berdiri di sana. Secara alamiah, banjir itu dikatakan dengan hujan lokal atau propagasi limpasan dari daerah hulu pada suatu daerah tangkapan. Namun ilmiah, banjir tersebut disebabkan oleh ulah manusia. Kalau alamiah, turunnya hujan jatuh ke permukaan bumi dan tertahan oleh tumbuhan-tumbuhan seperti ini masuk ke permukaan tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan. Kalau yang non alamiah, pembuangan sampah. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Siapa yang bisa simpulkan? Dalam teks ini siapa yang bisa simpulkan? Apakah ada ibu yang bisa? Intinya Bu, banjir itu terjadi di ulah manusia Bu, karena sering buang sampah ke sungai, tertumpah jadian. Jangan hanya ibu katakan itu benar. Jadi banjir itu terjadi karena dua faktor. Yang pertama alamiah dan non ilmiah. Yang alamiah, banjir terjadi karena hujan lokal. Yang non ilmiah yaitu banjir karena ulah manusia seperti membuang sampah. Ya, itu benar. Ibu cuma memberikan kembali. Itulah contoh teks eksplanasi. Jadi apa pelajaran yang Anda dapat hari ini tentang teks eksplanasi? Banjir. Itu contoh teks. Teks yang berhubungan dengan peristiwa alam. Nah, benar. Apa lagi?
Yo.